warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat semuanya. Udah pada sarapan belum? Waduh, belum sarapan nih. Kenapa belum sarapan, Nak? Oh, nggak sempat. Baik, nanti kalau ketika ada waktu untuk istirahat, kalian segera sarapan ya. Karena sarapan itu juga dibutuhkan loh untuk memberikan energi supaya kalian bisa lebih semangat dalam belajar. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan sebuah misi. Misi apa ayo? Nah, sebelum Ibu kasih tahu misi apa yang mau kita lakukan hari ini, sekarang Ibu mau tanya nih sama kalian. Kalau misalnya perasaan kalian itu digambarkan dalam sebuah cuaca, kira-kira anak-anak Ibu hari ini cuacanya sedang apa? Apakah berawan? Atau cerah, atau jangan-jangan ada yang hujan petir. Coba yang sedang cerah, angkat tangannya. Waduh, sepertinya sebagian besar cerah ya. Tapi kalau Ibu lihat nih, ada tuh yang gak angkat tangan. Yang gak angkat tangan Ibu mau tahu, coba Iqbal, cuacanya apa hari ini? Hujan petir. Oke, mungkin terjadi sesuatu yang kurang bagus ya di pagi tadi sehingga membuat hujan petir saat ini. Coba sekarang Vega kenapa tadi nggak angkat tangan? Apakah memang tidak cerah? Oh, ternyata berawan. Baik, nggak apa-apa ya Nak ya, walaupun sekarang itu berawan, ada yang hujan petir, tapi insya Allah cuaca yang tidak terlalu bagus itu tidak akan bertahan selamanya. Percayalah nanti akan menjadi cuaca yang cerah. Mudah-mudahan setelah belajar bersama teman-teman yang lain, semuanya nanti cuacanya menjadi cerah. Oke ya? Nah, Ibu mau tanya nih, kalian pernah nggak pergi ke pasar malam? Pasti pernah kan? Di pasar malam itu kalian pernah nggak ketemu sama semacam ini? Jadi ada permainan yang berbentuk undian, kalian beli misalnya bayar 10.000, dengan membayar 10.000 nanti kalian akan dapat kesempatan untuk memutar papan. Pernah? Ya, nanti memutar papan, kalau memang misalnya nanti beruntung kalian akan dapat hadiah jackpot. Tapi kalau kalian sedang tidak beruntung bisa jadi zone, atau mungkin kalian akan mendapatkan barang yang harganya jauh di bawah harga tiketnya. Betul tidak? Iya. Nah, menurut kalian permainan yang tadi Ibu sebutkan ya, yang contohnya adalah memutar papan untuk melakukan undian, menurut kalian layak nggak sih sebenarnya untuk diikuti? Coba silakan. Menurut kalian silahkan sampaikan pendapatnya, layak nggak permainan seperti ini untuk diikuti? Ya Alvaro, bagaimana? Oke, menurut Alvaro katanya layak, karena menurut Alvaro dia pernah sekali coba dapat cuman modal 10.000 dapat wajan katanya, harganya jauh lebih dari 10.000. Iya Mela, kenapa? Oh, Mela ternyata nggak setuju loh. Kata Mela dia pernah nyoba berkali-kali, sudah habis banyak, tapi nggak dapat apa-apa. Betul ya? Nah, jadi ternyata ada beberapa pendapat masing-masing, dan tentunya pendapat ini ada berdasarkan pengalaman. Tadi Alvaro kebetulan pernah menang, jadi menurut dia layak. Tapi kata Mela nggak layak karena dia pernah kalah berkali-kali. Nah, sekarang mungkin di kepala kalian semua itu punya jawaban yang beda-beda juga. Oleh karena itu untuk sementara simpan dulu jawabannya. Nanti di akhir pembelajaran kita akan melihat sama-sama sebenarnya layak tidak sih permainan seperti ini untuk diikuti. Nah, apa hubungannya sebenarnya dengan yang akan kita pelajari hari ini? Jadi hari ini kita akan belajar mengenai peluang. Harapannya adalah melalui simulasi digital dan diskusi kolaboratif nanti kalian semua akan mampu menganalisis hubungan antara peluang teoritis dan frekuensi relatif untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti pada permasalahan kontekstual. Jadi nantinya setelah belajar matematika, kalian bukan cuma bisa berhitung, tapi kalian memiliki kemampuan untuk pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan yang kalian lakukan itu bukan berdasarkan kira-kira, sepertinya, perasaan atau keberuntungan, tetapi berdasarkan fakta-fakta atau data-data yang ada, gitu ya. Nah, untuk hari ini seperti yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan
kalian akan bekerja secara berkelompok. Kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya ya. Sekarang silahkan anak-anak ibu duduk dulu di dalam kelompoknya masing-masing. Baik, semuanya sudah duduk di kelompok masing-masing ya. Nggak ada yang lupa kan? Minggu lalu ibu meminta tiap kelompok untuk membawa 1 buah handphone. Oke, alhamdulillah tidak ada yang lupa. 1 handphone untuk 1 kelompok. Nah, sebelum dimulai silahkan tentukan terlebih dahulu peran-peran anggota kelompoknya. Karena nanti kalian akan melakukan simulasi secara digital menggunakan handphone. Tentukan nanti siapa yang jadi operatornya, siapa yang akan mencatat, siapa nanti yang akan menjelaskan, dan seterusnya. Jadi nanti setiap kelompok punya peran masing-masing ya. Baik, nah sekarang silahkan keluarkan HP-nya semuanya, lalu scan barcode-nya. Kalau ada yang kesulitan boleh maju ke depan. Baik, sekarang semuanya silahkan berdiskusi di dalam kelompok. Nah, kalian diberikan waktu selama 15 menit untuk berdiskusi di dalam kelompok. Nanti kalau waktunya sudah mau habis, ibu akan bantu ingatkan. Sebelum dimulai nih, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sudah paham semua cara mainnya? Ya, tentu saja nanti setelah selesai diskusi ada waktu untuk presentasi ya. Jadi nanti kalian tidak hanya berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, tetapi persiapan juga nanti siapa yang akan maju ke depan untuk memberi penjelasan. Oke, paham ya? Baik, silakan. Waktu 15 menit, ibu hidupkan stopwatch-nya. Waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Ini kelompok berapa? Oh, kelompok 1 ya. Siapa operatornya? Budi. Baik, Budi paham cara menggunakannya? Ya, jadi setelah kan kamu scan dulu tuh barcode-nya. Udah bisa. Setelah di scan barcode-nya, udah masuk kan? Nah, ini kan ada tulisan mulai. Coba diklik. Ya. Coba baca dulu. Oke. Coba sekarang lihat LKPD-nya yang dilihat di situ apa? Ya. Sekarang lakukan coba. Bisa kan? Ya, nah. Mungkin keluar nih. Berarti yang mencatat tadi siapa? Oke. Jadi sebelum dia melakukan percobaan nanti Rina jangan mencatat. Ya, yang lain begitu mengamati ya. Oke, lanjutkan. Oke, kenapa? Kelompok dulu. Udah bisa masuk ke itu ya, udah scan barcode-nya. Terus kendalanya apa? Oh, udah berkali-kali tapi masih merah juga ya. Coba kalian hitung bola merahnya ada berapa? Ya, bola kuningnya. Yang mau diambil supaya dapat dapat bola apa? Nah, terus berarti total bolanya ada berapa? Iya, sudah berapa kali melakukan percobaan? Sudah sejumlah banyak, udah ngambil sebanyak bolanya belum? Sekarang coba kalian lihat, kan bisa dilihat tuh masih ada nggak bola di dalam kandangnya? Oh iya, jadi kamu merasa tidak beruntung. Nggak apa-apa, lakukan terus percobaan sampai dengan keluar bola jackpotnya. Nah, tapi yang lain ada kendala nggak? Oke, jadi ini peraturannya apa ya? Kelompok dulu kenapa? Oh, pertanyaan yang mana tuh? Coba menurut kalian, kenapa bola kuningnya susah sekali untuk didapatkan? Ya, bola kuningnya ada berapa? Kalau bola merahnya ada berapa? Berarti lebih banyak mana? Jadi sekarang paham nggak kenapa bola kuning bisa didapatkan? Betul, karena lebih banyak bola merahnya daripada bola kuningnya. Iya, jangan nyerah ya, dicoba terus sampai dapat.
Jadi yang nomor 2 ini, iya tinggal didiskusikan masukkan saja. Ya. Baik, waktu berdiskusinya tinggal 1 menit lagi ya. Ada yang masih belum selesai? Oke, udah semua ya. Berarti dalam 1 menit ke depan silahkan persiapkan nanti siapa yang akan presentasi di depan. Nah, sekarang waktu diskusinya udah habis ya. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, setelah diskusi nanti tiap kelompok akan maju untuk menjelaskan hasil presentasinya. Nah, sesuai dengan materi yang kita pelajari yaitu peluang, hari ini kita akan lihat setiap kelompok punya peluang sama untuk maju terlebih dahulu. Nah, untuk itu Ibu menggunakan bantuan love name, jadi nanti Ibu akan undi kelompok mana yang akan maju duluan. Nanti nomor atau angka yang keluar itu menunjukkan kelompok mana yang akan maju duluan ya. Ya, ternyata kelompok 6 karena yang angka keluar itu adalah angka 6. Jadi yang pertama presentasi itu adalah kelompok 6 ya. Oke, silakan kelompok 6. Baik, nanti ketika ada teman kelompok lain yang presentasi, coba lihat itu di halaman 2 LKPD-nya. Nanti kelompok yang lain jangan lupa untuk melakukan penilaian ya, sesuai dengan apa yang ada di LKPD. Kemudian nanti kelompok lain jika ada yang ingin ditanyakan, akan ada diberikan kesempatan setelah mereka selesai memaparkan diskusinya. Baik, silakan kelompok 6 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya, hasil diskusi kelompoknya. Sudah, wah luar biasa sekali ya kelompok 6 presentasinya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 6. Silakan, adakah kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan atau merasa tidak setuju dengan hasil diskusinya? Silakan kelompok 3. Sebutkan namanya dulu dong, perkenalan. Walaupun udah kenal tetap sebutkan dulu, salam, kemudian sebutkan namanya, lalu sampaikan pertanyaannya. Nah, itu dia pertanyaan dari kelompok 3 ya. Kelompok 6 silahkan ditanggapi. Sudah jelas ya pertanyaannya? Baik, silakan. Oke. Jadi tadi kelompok 3 menanyakan berapa kali percobaan sampai kelompok 6 bisa dapat bola kuning. Dan kebetulan nih kelompok 6 dia hoki ternyata, baru 2-3 kali percobaan udah bisa dapat jackpotnya. Jadi tadi kelompok 3 menanyakan apa triknya. Ternyata katanya nggak ada triknya ya, hanya bermodal keberuntungan. Baik, kelompok 3 bagaimana, apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan? Oke, ada lagi kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan? Sudah cukup? Baik, silakan kelompok 6 tutup presentasinya dan kembali lagi ke tempat duduknya. Nah, semua kelompok sudah tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kalau gitu sekarang saatnya kita berikan tepuk tangan apresiasi untuk kita semua. Kalian luar biasa sekali ya. Tadi Ibu melihat semua kelompok begitu bersungguh-sungguh dalam melakukan diskusi dan melakukan analisis di kelompoknya. Kemudian setiap anggota kelompok juga sudah melakukan perannya dengan baik sehingga diskusi itu berjalan dengan efektif ya. Nah, tadi kan kalian udah lihat tuh, ternyata tiap-tiap kelompok berbeda-beda hasilnya. Tadi ada kelompok 4 yang baru 6 kali sudah dapat bola kuning atau dapat jackpot. Tapi ada juga tadi kelompok berapa tadi? Kelompok 2 ya? Kelompok 2 sampai ke 16 kali udah habis semuanya bola merah, baru dapat bola kuningnya. Ada juga tadi kelompok mana? Kelompok 5 ya? Kelompok 5 tadi berapa kali? Iya, 8 kali pengambilan baru berhasil mendapatkan bola kuningnya. Nah, dari situ tadi kalian udah dapat gambaran belum? Kalau misalnya itu tadi bolanya ada berapa? Ada 16, berarti kemungkinan terburuknya apa? 16 kali baru bisa dapat. Kalau misalnya 1 kali peluang untuk mengambil bola itu 100.000, berarti berapa uang yang harus kalian keluarkan? Iya betul, itu tadi hanya 16. Bagaimana kalau peluangnya, kalau itu tadi
peluang-peluangnya ada 16 kan, 16 bola, berarti ada 16 peluang. Bagaimana kalau ada ribuan, ada ratusan, ada jutaan? Apa yang terjadi? Betul, peluang atau kemungkinan kalian menang itu semakin kecil. Pintar anak ibu, betul ya. Jadi kalian sudah memahami ya bahwa semakin banyak kemungkinannya, maka peluang untuk mendapatkannya semakin kecil. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan awal tadi, jadi dari hasil diskusi kalian tadi kita bisa lihat sama-sama bahwa peluang itu ternyata ditentukan dari banyaknya kemungkinan. Seperti tadi, peluang untuk kalian mendapatkan bola kuning itu berarti ditentukan dari banyaknya jumlah bola yang ada di dalam wadah itu. Yang tadi di situ bolanya kan ada 16. Sekarang kita lihat peluang untuk mendapatkan satu buah bola kuning itu adalah banyak kejadian yang diinginkan, yaitu berapa bola kuningnya? 1, betul. Kemudian dibandingkan atau dibagi dengan jumlah semua kemungkinan. Jumlah semua kemungkinan berarti kalau kasus yang tadi itu adalah jumlah keseluruhan bola yang ada di wadah. Ada berapa? Iya, berarti peluang diperolehnya bola kuning dari 16 bola yang tersedia di wadah itu ada 1/16. Nah, jadi setelah kalian mendapatkan kesimpulan dari diskusi tadi, kita lakukan refleksi bersama-sama. Kira-kira kalau nanti kalian ditawari untuk ikut undian permainan seperti ini, apakah kalian masih mau ikut? Kenapa nggak mau? Karena peluangnya kecil. Coba sekarang kalau ibu tanya, masih ada nggak yang mau ikut? Oh, ibu masih mau katanya. Kenapa? Mau uji peruntungan. Kalau secara logikanya kalian mau nggak? Ya, karena ternyata peluangnya sangat kecil. Ya, hanya mengandalkan keberuntungan, tidak selamanya keberuntungan itu berpihak kepada kita ya. Jadi dari sini kalau kita bisa dapat kesimpulan bahwa kata Alvaro sama dengan judi, Bu, di Islam nggak boleh judi. Pintar sekali. Jadi kalau dihubungkan dengan pelajaran keagamaan, jadi yang dilakukan tadi atau permainan seperti tadi itu adalah judi, betul. Dan kalian sekarang sudah tahu kan kenapa judi itu dilarang? Iya, karena sebenarnya kita itu akan dapat rugi nggak? Rugi nggak kita kalau untung nggak kita kalau ikut? Banyak untungnya atau banyak ruginya? Kenapa banyak ruginya? Iya, betul sekali. Jadi peluang kita untuk memenangkan itu tuh sangat kecil sebenarnya. Jadi kalau kita ikut permainan kayak gini, kita tentu akan rugi. Berarti kalian sekarang juga tambah ilmu baru. Kalian sekarang sudah memahami kenapa sebenarnya judi itu dilarang. Nah, hari ini kita tidak hanya belajar angka-angka dalam matematika, tetapi ternyata matematika itu bisa loh membantu kita mengambil keputusan berdasarkan data dan bukti, bukan hanya sekedar harapan, keinginan, dan keberuntungan, gitu ya. Baik, kita sudah berada di ujung pelajaran ya. Selama 2 jam pelajaran tadi, apa saja yang sudah dipelajari? Ya, jadi peluang itu apa? Harapan? Iya, betul. Nah, sekarang silahkan buka jurnal hariannya, tuliskan apa saja yang sudah baik yang sudah kalian lakukan hari ini. Apa saja yang kira-kira butuh peningkatan? Apa yang perlu kalian lakukan supaya hasil pembelajaran berikutnya lebih baik dari sekarang? Nah, sekarang kalau kita lihat lagi cuaca yang tadi, ada yang mendung, ada yang hujan petir. Sekarang bagaimana? Tapi kalau ibu lihat sepertinya semuanya sudah cerah ya. Ada yang masih mendung, atau yang tadinya cerah malah jadi mendung? Alhamdulillah tidak ya. Baik, jadi sekarang kalian sudah cerah semua ya.
Ibu apresiasi sekali apa yang sudah kalian lakukan hari ini, usaha kalian untuk hadir sepenuhnya di kelas, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Ibu apresiasi itu, kalian memang anak yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti di pembelajaran berikutnya semangatnya tetap terjaga, kalau bisa lebih baik lagi ya. Minggu depan kita akan masih berbicara tentang peluang, tapi kita akan berpetualangan dengan misi yang lain. Kalian sudah gak sabar? Sabar dong, seminggu lagi ya. Minggu depan kita akan masuk ke misi berikutnya. Karena waktu sudah habis, Ibu akan akhiri pembelajaran ini. Sebelum Ibu akhiri, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya? Baik, untuk itu marilah sama-sama kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pertemuan berikutnya.